بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua ya, untuk membahas hukum-hukum tajwid, di mana di pelajaran kedua ini kita akan membahas terkait dengan huruf mad yang dia bertemu dengan hamzatu wasal. Hamzatu wasal yakni alif atau alif lam. Nah, jadi hamzah wasal dia adalah alif atau alif lam. Cara membacanya dia ada dua. Yang pertama, dia dibaca panjang ya. Ketika kita membaca Al-Quran itu disambung ya. Di antara pertemuan huruf mad dengan hamzah wasal itu, ketika kita membacanya itu kita sambung, maka bacaan madnya ya itu tidak panjang. Namun ketika kita membacanya itu waqaf pada mad, maka cara membacanya adalah dengan dipanjangkan ya. Jadi dia ada dua cara ya, cara membaca mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Di sini muallif ya mencontohkan di dalam surah Al-A'raf ayat 43 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalul hamdulillah. Nah, jadi di sini di sini dia adalah mad ya. Di sini dia mad ya. Kemudian di sini ikhwah ya, ada tanda syifrul mustadir ya, ada bulatan kecil ini namanya syifrul ya, tanda syifrul. Maka ini menandakan bahwasanya huruf alif ini itu kita anggap tidak ada ya. Jadi kita fokusnya ke lu. Kemudian di sini mad tabi'i, dia bertemu dengan alif dan lam. Berarti dia bertemu dengan alif lam yang merupakan hamzah wasal. Maka ketika kita membacanya wa qalul hamdulillah, ini merupakan cara membaca yang pertama ya, tidak dibaca panjang di matnya ya, ketika bacanya disambung. Jadi matnya dia tidak dibaca panjang. Namun ketika kita baca panjang, ketika kita berhenti di mat, maka matnya tetap kita baca panjang. Contoh wa qalu. Naam. Ya. Jadi wa qalu. Kemudian ketika disambung itu kita bacanya ya, kita baca ayat selanjutnya alhamdulillah. Nah, baik ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua di sini ya. Contoh yang kedua di dalam surah An-Naml ayat 15 ya. Nah, di sini ada perbedaannya yuka ya. Nah, di sini wa qala alhamdulillah ya. Jadi la di sini dia ya. Qala, la-nya di sini mat ya. Jadi mungkin kita tahu ya, arti qala itu artinya katakanlah ya. Nah, tapi la-nya dia tidak panjang ya. Kalau ini dia ada alifnya, maka la-nya panjang. Nah, kemudian kalau dia panjang seperti ini, qala la-nya panjang, maka artinya adalah dua orang yang berkata. Nah, kalau misalnya jamak ya, banyak yang berbicaranya, maka dia berubah lagi menjadi qalu. Nah ya, jadi kalau untuk satu orang yang berkata itu qala ya. Kalau misalnya dua orang, maka dia bacanya seperti ini ya, qala. Lamnya di sini ada alif. Begitu ikhwan. Nah, di sini ada perbedaannya. Ketika kita bacanya kita sambung ya, maka di sini ketika lamnya itu kita ada nabar, penekanan ya. Wa qalal ham begitu ya. Wa qalal hamdulillah. Kenapa harus ada nabar? Untuk membedakan waqala satu orang yang berkata dengan waqalal ya, dengan dua orang yang berkata, karena dia hampir sama pelafasannya
ya, yang membedakannya ada pada naber, ya. Taib. Ya, jadi ketika kita sambung bacanya wa qala alhamdulillah, ya. Kalau kita waqaf waqala, ya, waqaf bila lainnya dibaca panjang. Taib, insyaallah. Barakallahu fiik, ya. Nah, jadi di sini ana langsung menjelaskan untuk tugasnya, ya. Tugasnya tafadhol antum semua untuk membaca, ya, dari surah Thaha kemudian sampai di surah Al-Baqarah ini, ya. Contoh-contohnya aja, ya. Nah, jadi tugasnya yang ini aja. Kemudian jadi ada dua versi, ya. Yang pertama ketika kita wasal, kemudian yang kedua ketika kita waqaf pada mat. Ya, jadi ketika kita waqaf nih kayak tadi, ya. Seperti tadi di waqalu. Kemudian kita lanjutkan ke sininya. Alhamdulillah, begitu, ya. Alhamdulillah. Jadi waqalu alhamdulillah. Kemudian bacaan yang keduanya waqalul hamdulillah. Tayyib. Jadi tugasnya demikian, ya ikhwan. Jadi tafadhol antum membaca, nanti antum praktekkan contoh yang di surah Thaha ini, ya. Yang pertama antum baca wasol, antum baca sambung semuanya. Kemudian yang keduanya antum baca waqaf pada matnya. Kemudian antum baru lanjutkan di setelah matnya. Taib, ya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah mudahkan, ya, kita semua dalam memahaminya. Insyaallah untuk pertemuan ini sangat singkat, ya, karena di materi yang kedua ini memang sedikit pembahasannya. Barakallahu fik. Taib, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.